بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara tentang Ghazwat Badrin al-Kubra, perang Badr al-Kubra. Dan dikatakan kanat waq'atu Badrin yaumul Jum'ah sabihata 17 min Ramadan. Bahwa perang Badr terjadi pada hari Jumat di pagi hari tanggal 17 di bulan Ramadan. Berkata Ibn Hisham rahimahullah, "Thumma 'addala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sufufa wa raja'a ila al-'arish." Kemudian Nabi pun kembali ke tempat semula, meninggalkan sufuf, kembali ke Arish, ke kemah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah yang tadinya meluruskan barisan, kemudian memberikan pada mereka semangat dan nasihat-nasihat. Di antaranya pesan beliau yang kemarin kita baca adalah Rasulullah menyatakan jangan bergerak sebelum diperintahkan. La yahmilu hatta ya'murakum. Jangan kalian mulai menyerang sampai aku perintahkan. Disinilah salah satu sebab-sebab kemenangan adalah sebuah tentara atau sepasukan tentara adalah dia tidak menyerang kecuali dengan aturan pemimpinnya. Tidak menyerang kecuali setelah diperintahkan untuk menyerang. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan demikian. La yahmilu, jangan kalian bergerak menyerang hingga aku perintahkan. Waqal, dan beliau berkata pula, iktanafakumul qaum, kalau kaum tersebut sudah mendekat sejarak lemparan panah, maka fandahuhum ankum, maka lemparilah, hujanilah mereka dengan panah. Yakni ditunggu, sabar. Karena ketika tidak sabar,
semangat ingin memanah, padahal jaraknya belum jarak panah, eman. Sayang anak panahnya terbuang percuma. Kalaupun mengenai, hanya menyentuh saja kemudian jatuh. Karena tenaganya sudah habis. Demikian keadaan anak panah. Maka Rasulullah SAW menyatakan jangan menyerang sampai aku perintahkan. Dan jangan kalian memanah sampai ketika mereka sudah mendekat sejarak sejauh anak panah. Ketika sudah betul-betul tepat jaraknya, baru diperintahkan untuk menyerang. Setelah pesan-pesan berikut, Rasulullah SAW kembali ke Aris, diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Laisa ma'ahu ghairuh, tidak ada selain beliau berdua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kemah tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yunashidu rabbahu ma wa'adahu minan nasr. Meminta janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah telah menjanjikan kemenangan. Maka Rasulullah SAW meminta kepadanya dimenangkan. Yaqulu fima yaqul, di antaranya beliau mengucapkan apa yang diucapkannya, Allahumma intahlik hadhil asabah al-yawma la tu'bad. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini binasa, maka engkau tidak disembah lagi di muka bumi. Rasulullah SAW meratap istighatsah, meminta kepada Allah SWT dengan terus-menerus sampai jubah luar beliau terjatuh. Sampai Abu Bakar merasa kasihan dan menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ba'da munasyadati rabbik, ba'da munasyadatika rabbak. Ya Rasulullah, cukup. Ini sebagian itu saja cukup. Fa innallaha munjizun laka ma wa'adak. Wahai Rasulullah, cukup. Permohonanmu kepada Allah akan dikabulkan. Innallaha munjizun. Allah pasti akan mewujudkan apa yang Allah janjikan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh pasti atas kami, kata Allah, akan menolong orang-orang mukmin. Maka kata Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, engkau pasti dimenangkan oleh Allah. Allah pasti akan memberikan janjinya yang Allah telah janjikan kepadamu. Setelah itu Rasulullah SAW qad khafiqa. Rasulullah SAW khafqatan wa huwa fil 'arish. Tiba-tiba Rasulullah SAW seakan-akan tertidur sejenak, sedikit sekali, seperti tidur. Allahu ta'ala alam, ternyata beliau mendapatkan wahyu. Tsumman tabaha, kemudian tersadar kembali dan berkata, absyir ya Abu Bakrin, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah. Gembiralah wahai Abu Bakar, sungguh akan datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Hada Jibril akhidun bi'inani farasih. Ini Jibril telah datang dengan memegang kekang kudanya. Yaquduhu, dipacu kudanya menuju peperangan ini. Ala thanayahu naqa'. Di antara thanayahu kanan dan kirinya terbang debu meninggi. Rasulullah SAW menghabarkan kepada Abu Bakar kabar gembira dengan kemenangan. Dan juga kabar gembira bahwa malaikat ikut berperang. Jibril dengan kudanya dipacu dan dalam keadaan berdebu di kanan kirinya, meninggi debu di kanan kirinya. Demikian berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kharaja, maka Rasulullah pun keluar dari kemahnya. Saya sebut kemah, tetapi dia adalah arish, bukan kemah yang seperti kalian bayangkan. Kemah yang satu sisi saja tertutup, tapi depannya terbuka. Kayak apa itu? Podium ya. Podium kalau ada upacara kemudian di tempat tertentu ada atapnya saja. Itu yang dikatakan dengan arish. Jadi bukan Rasulullah SAW sembunyi di kemah, bukan. Tapi beliau tempat yang tinggi, dalam keadaan ada tempat khusus yang atasnya terlindung dari matahari dan beliau bisa melihat pasukan semuanya. Maka kharaja Rasulullah SAW ilan nas. Setelah itu Rasulullah SAW keluar menemui manusia setelah mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Faharradhum, maka Nabi pun memberi semangat mereka, memberi semangat untuk berjihad. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi
harridil mu'minina 'alal qital. Perintah Allah kepada nabinya, harridil mu'minina 'alal qital, wahai nabi, berilah semangat kaum mukminin untuk berperang. Berarti tahrid 'alal qital adalah perintah Allah kepada nabinya dan perintah Allah kepada mereka-mereka yang memimpin pasukan dan mereka-mereka para penguasa ketika berjihad fi sabilillah diperintahkan untuk harridil mu'minina 'alal qital. Maka Nabi pun melaksanakan perintah Allah dan kemudian berdiri di hadapan pasukan. Kemudian bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir illa adkhalahu Allahul jannah." Sungguh kata Nabi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah memerangi mereka hari ini seseorang pun kemudian terbunuh dengan sabar dan dengan mengharapkan hisab, dalam keadaan muqbil ghairu mudbir, dalam keadaan maju bukan dalam keadaan mundur, illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah pasti akan masukkan dia dalam surga. Nabi memberikan kabar gembira agar mereka semangat bahwa siapa yang berperang fi sabilillah, berjihad dalam peperangan ini khususnya perang Badar al-Kubra, dan kemudian syaratnya disebutkan sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar, dalam keadaan mengharapkan hisab. Ini ikhlas karena Allah Ta'ala dan sabar. Syarat berikutnya muqbilan ghairu mudbir, dalam keadaan maju bukan dalam keadaan lari. Yani dalam keadaan maju mengarah mukanya ke arah orang-orang kafir, menyerang mereka kemudian mati. Ini yang dijamin. Bukan orang yang telah berpaling, mukanya membelakangi musuh dan lari menjauh kemudian terkena anak panah misalnya atau terbunuh. Maka yang demikian tidak termasuk yang dijanjikan karena dia lari dari perang. Lari dari perang itu ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat keras, dan Allah katakan dengan ma'wahu jahannam, tempatnya adalah neraka jahannam. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Siapa yang lari dari perang dalam keadaan bukan karena untuk strategi, bukan pula berpindah dari pasukan ke pasukan lain, maka kata Allah, faqad ba'a bighadabin minallah, orang ini telah berjalan dalam kemurkaan Allah. yakni berakhir dengan kemurkaan Allah SWT. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka jahannam. Maka Nabi beritakan kabar gembira kepada mereka yang bukan lari, tetapi mereka yang muqbil ghairu mudbir, yang maju bukan mundur, bukan lari. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu, ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Umair ibn al-Humam dari Banu Salamah. Di tangannya ada kurma yang sedang dia makan. Kemudian ketika dia mendengarkan kalimat-kalimat Rasulullah SAW, dia menyatakan bakhin, bah. yakni kagum. Bakhin maknanya seperti kata-kata kalian. Begitu. Tidaklah antara aku dengan surga kecuali kalau aku terbunuh dengan mereka. Bah kata dia. Bakhin. Afa ma baini wa baina an adkhulal jannah illa an yaqtulani haula? Apakah antara aku dengan surga hanya kalau mereka membunuhku? Kalau begitu, aku memakan korma ini terlalu lama. Dia buang kormanya. Terlalu lama kalau mau nunggu ini. Pengen masuk surga, nunggu makan korma dulu terlalu lama. Dia tinggalkan kormanya dan kemudian dia ambil pedangnya dan kemudian berangkat berperang fi sabilillah hatta qutila, hingga terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian mereka mendengarkan ucapan dari Rasulullah SAW, yakin mereka. Langsung mereka yakin bahwa ini adalah hak ucapan dari seorang Rasul, pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha hafnatan minal hasba'i fastaqbala Quraisyan. Kemudian Nabi SAW mengambil segenggam pasir, kemudian mendekati pasukan musuh. Thumma qala, kemudian berkata, syahatil wujuh. Syahatil wujuh maknanya adalah wajah-wajah
yang akan rusak, wajah-wajah yang akan binasa. Tsumma nafahahum biha, kemudian disebar pasir yang dipegangnya ke arah mereka. Wa amara ashabahu faqal, kemudian memerintahkan para sahabat-sahabatnya, syuddu, seranglah mereka. Syuddu maknanya tarik. Kenapa kok serang dengan bahasa tarik? Karena waktu itu mereka kebanyakan yang memulai serangan adalah panah. Pedang belum berfungsi kecuali kalau mereka sudah dekat. Tombak tidak jauh jaraknya. Yang paling jauh adalah anak panah. Maka syuddu itu adalah tarik anak panah itu untuk menyerang, untuk melesatkan anak panahnya. Syuddu, kata Nabi, seranglah. Fakanatil hazimah, maka kalahlah mereka. Selesai perang Badar. Demikian disebutkan oleh beliau secara ringkas bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdoa dan memberikan tahrid pada mereka untuk semangat, sampai kemudian Rasulullah SAW menebarkan pasir pada mereka sampai menyatakan syuddu fakanatil hazimah, maka kalahlah mereka. Faqatalallahu man qutila min sanadidi Quraisy, maka Allah pun membunuh orang-orang yang memang sudah terbunuh ketika itu dengan takdir Allah, min sanadidi Quraisy, dari tokoh-tokoh Quraisy. Wa usira man usira min asrafihim, dan juga ada yang tertawan dari kalangan mereka, para tokoh-tokoh mereka. Maka mereka dalam keadaan kalah, dalam keadaan sebagian mereka terbunuh, bahkan tokoh-tokohnya, dan sebagian mereka ditawan. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal ibn Hisham. Tetapi di sana dalam pasukan Quraisy ada beberapa orang-orang yang dipaksa untuk berangkat berperang. Padahal hati mereka tidak ingin berperang, wala hajata liqitalihim, dan juga tidak butuh untuk memerangi kaum muslimin. Maka dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, sebagaimana dikisahkan di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpesan, "Inni araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairuhum qad ukhriju karha." Aku tahu, kata Nabi, ada beberapa orang di sana dari kalangan Bani Hashim dan lainnya yang mereka dipaksa untuk keluar berperang karhan, padahal mereka dalam keadaan tidak suka. La hajata lahum biqitalihim aw biqitalina, yang mereka tidak butuh untuk memerangi kita. Ada orang-orang yang dipaksa untuk memerangi, dipaksa untuk keluar ikut perang, padahal mereka sama sekali tidak punya hajat untuk menyerang kita. Faman laqiya minkum ahad min Bani Hashim fala yaqtulhu, maka siapa yang menemui salah seorang mereka dari kalangan Bani Hashim, jangan bunuh mereka. Wa man laqiya Abul Bukhturi ibni Hisham, siapa yang bertemu dengan Abul Bukhturi ibnu Hisham, ibnul Harith, ibni Asad, jangan bunuh dia. Setelah disebutkan secara umum, sebutkan secara per-orang-per-orangnya. Wa man laqiyal Abbas ibn Abdul Muttalib fala yaqtulhu, dan siapa yang menemui Abbas ibn Abdul Muttalib, jangan bunuh dia. Fa innahu innama ukhrija mustakraha, karena sesungguhnya dia dipaksa keluar, dipaksa ikut dalam keadaan dia tidak suka. Ikhwan ibn a'azakumullah, mudah-mudahan masih ingat dalam kejadian perang, dalam kejadian Bai'at Aqabah yang pertama dan kedua, Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas, pamannya. Artinya Rasulullah tahu bahwa Abbas itu tidak mau, tidak suka, tetapi dipaksa oleh kaumnya untuk berperang. Maka siapa yang bertemu dengannya, jangan bunuh dia. Ternyata ada seorang yang berkata, "Anaqtul aba'ana wa ikhwatana wa ashiratana wa natrukul Abbas." Kata Abu Hudzaifah, apakah kita memerangi bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, kemudian kita meninggalkan Abbas? Wallahi la in laqituhu la ulahhimannahu as-sayf. Sungguh kalau aku bertemu dia, akan aku sikat mukanya dengan pedang. Aku akan tebas wajahnya. Ulahim dari kata laham, daging di wajah.
aku akan robek daging mukanya. Demikian kata orang ini. Fabalagat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berita tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Aba Hafsin, ayadribu wajha ammi Rasulullah bis-sayf?" Wahai Abu Hafsin, apakah dirobek muka paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pedang? Maka Umar pun marah kepada orang yang berkata tadi, "Ya Rasulullah, da'ni la adribu 'unuqahu bis-sayf." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal orang itu dengan pedangku ini, aku tebas lehernya. Wallah laqad nafaq, sungguh demi Allah dia munafik. Fakana Abu Hudzaifah, dan Abu Hudzaifah ketika dia berkata seperti itu, irtijalan, tahu irtijalan, spontan. Karena yang dihadapinya memang keluarga sendiri. Siapa mereka muhajirin? Orang-orang Quraisy. Siapa pasukan musyrikin? Orang-orang Quraisy juga. Sehingga ada yang bapaknya di sana, dianya muslim. Ada seorang muslim yang anaknya di pihak musuh. Ada seorang muslim yang pamannya di pihak musuh. Ada kaum muslimin yang saudaranya, kakaknya, adanya di pihak musuh. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya ada di pihak musuh. Sampai ketika terlihat anaknya, Abu Bakar semangat ingin memenggal anaknya. Artinya perang ini antara muslimin dengan musyrikin Quraisy. Sedangkan separuh dari muslimin adalah orang-orang Quraisy. Yang berarti mereka kerabat-kerabatnya sendiri. Sehingga orang tadi spontan berkata. Spontan menyatakan, kita memerangi bapak-bapak kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Kemudian Abbas dibiarkan. Dan beliau menyesal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyesal dengan ucapannya itu. Menyesal sampai dia berkata, wallahi. Kata beliau, kata Abu Hudzaifah, ma ana bi amin min tilkal kalimah allati qultu yawma idzin. Sungguh aku terus tidak merasa aman dengan ucapanku waktu itu. Merasa gelisah terus, tidak merasa aman. Wala azalu minha khaifan, dan aku terus takut, khawatir Allah menimpakan azabnya, Allah menyesatkannya atau menjadi munafik atau seterusnya. Khawatir dia. Wallah la azalu minha khaifan illa an tukaffiraha 'ala anni syahadah. Sungguh aku akan terus khawatir dan aku terus gelisah sampai aku bisa menebusnya. Dengan apa? Kata beliau, sampai aku bisa menebusnya dengan syahid. Maka beliau semangat berjihad fisabilillah, terus-menerus ingin mendapatkan syahid agar bisa menebus ucapan dia yang tadi. Yang seakan-akan menentang Rasulullah SAW. Padahal dia mengatakan dengan spontanitas saja. Bahwasanya kita mengeluargi keluarga sendiri. Kenapa kok Abbas dibiarkan? Tidak boleh dibunuh. Ternyata beliau menyesal sampai dia menyatakan, sungguh aku terus gelisah dan aku merasa takut dengan ucapanku itu sampai aku bisa menebusnya dengan syahid. Ternyata beliau pun akhirnya terbunuh syahid di dalam perang Yamamah. Dalam perang Yamamah. Apa itu perang Yamamah? Perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab dengan pasukannya. Musailamah yang mengaku nabi dengan bala tentaranya. Tentunya setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqutila yaumal Yamamah syahidan. Maka beliau pun terbunuh di hari Yamamah dalam keadaan syahid. Radhiyallahu taala anhu. Walam tuqatilul malaikatu fi yaumin siwa badrin minal ayyam. Dan tidak berperang malaikat di satu hari pun selain perang Badar itu. Wa kanu yakununa fi ma siwahu minal ayyami adadan wa madada. Wa kanu yakununa fi ma siwahu, sedangkan di hari-hari lainnya terjadi padanya adadan wa madada. Adad jumlah, madad perlengkapan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengerahkan para malaikat waktu itu dengan malaikat murdifin. Karena jumlah kaum muslimin cuma 300, persenjataannya tidak lengkap. Sedangkan musyrikin 1000, bahkan bisa lebih, persenjataannya lengkap.
Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menurunkan para malaikat. Sedangkan pada perang-perang lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin adadan wa madada. Allah berikan jumlah dan Allah berikan pula perlengkapan. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, sekian banyak peperangan kaum muslimin besar jumlahnya. Khususnya perang Hunain. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan hari Hunain, ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian, ternyata banyaknya jumlah itu tidak membantu kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, banyaknya jumlah tidak menjadi ukuran satu kelompok akan menang. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil tetapi memenangkan dan mengalahkan pasukan yang besar. Biidznillah, dengan izin Allah SWT. Qala wa kanu yakununa fi ma siwahum min al-ayyami adadan wa madadan la yadribun, dan mereka para malaikat tidak ikut berperang pada hari-hari lain. Falamma farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aduwihi amara bi Abi Jahl an yultamas. Setelah memenangkan peperangan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Abu Jahal. Rasulullah yakin Abu Jahal pasti akan terbunuh. Maka cari mana mayatnya Abu Jahal. Qala Ibnu Mas'ud ihtaraztu ra'sahu thumma ji'tu bihi. Kata Ibnu Mas'ud, aku lepas kepalanya, aku penggal kepalanya dan kemudian aku bawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillahi Abi Jahlin. Ya Rasulullah, ini kepala musuh Allah Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Apakah demi Allah itu adalah kepalanya Abu Jahal? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud. Na'am wallahi alladzi la ilaha illahu. Na'am wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Wa kana yamina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berarti terlaksana sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka pasti akan terbunuh. Mereka pasti akan terbunuh dengan tangan-tangan kaum muslimin, dan terwujud hari itu. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Na'am wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Sungguh demi Allah, benar ya Rasulullah, yang tidak ada, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Tsumma ulqiyat ra'sahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilemparkan di antara kedua tangan Rasulullah SAW, yakni di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahamidallah, maka Rasulullah pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tokoh yang paling jahat terhadap Rasulullah dan agama Allah, kafir, taghutnya umat ini adalah Abu Jahal, ternyata sudah terbunuh dan terpenggal lehernya. Maka Rasulullah memuji Allah, alhamdulillah. Walamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutrahu fil qalibi turihu. Ketika Nabi memerintahkan bangkai-bangkainya dilemparkan ke al-qalib, qalib itu seperti belumbang besar. Lemparkan bangkai-bangkai mereka fil qalib, maka turihu, maka dilemparkanlah bangkai-bangkai mereka ke dalamnya. Illa ma kana min Umayyah ibn Khalaf fa innahu intafakha fi dir'ihi famala'aha. Semua dilemparkan, dibuang ke sana. Dan tentunya kaum muslimin mengambil pampasan perangnya, khususnya persenjataannya dan baju besinya. Tetapi ada satu orang, yaitu Umayyah bin Khalaf, yang juga termasuk tokoh kafir Quraisy, musuh Allah juga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Dia mati dalam keadaan intafakha fi dir'ihi. Badannya menggelembung, membengkak, sehingga tidak cukup, tidak bisa lepas baju besinya. Famala'aha. Fadhahabu liyuharrikuhu fatazayala lahmuhu.
maka diperintahkan. Bakar saja. Dibakar untuk diambil. Ternyata ketika mau dibakar, tazayyala lahmuhu. Lepas-lepas daging-dagingnya ketika mau dipindahkan. Fa'aqarruhu, maka dibiarkan seperti itu. Tidak dipindahkan sama sekali, tidak dimasukkan ke belumbang tadi, dibiarkan seperti apa adanya. Wa alqaw alaihi ma ghayyabahu minat turabi wal hijarah. Hanya ditutupin dengan berbagai macam tanah-tanah, batu-batu atau pasir untuk menutupinya. Falamma alqaha fil qalib waqafa Rasulullah SAW fasami'ahu ashabuhu. Setelah dilemparkan semuanya di belumbang tadi, belumbang besar, Rasulullah SAW berdiri menghadapi bangkai-bangkai kuffar. Dan para sahabat mendengar ucapan Rasulullah SAW. Min jawfil lail, di tengah malam. Wa huwa yaqul, Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya ahlal qalib, wahai penduduk di belumbang ini. Ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah ibn Rabi'ah. Wa ya Syaibah ibn Rabi'ah, wa ya Umayyah ibn Khalaf, wa ya Aba Jahlin, fa'addada man kana minhum fil qalib. Rasulullah SAW menyebutkan namanya satu persatu yang ada dalam belumbang tadi, termasuk Umayyah, walaupun dalam keadaan dia tidak dimasukkan, ada di tempatnya sendiri, tapi Rasulullah ikut memanggilnya, juga disebut dengan kalimat ya ahlal qalib, wahai bangkai-bangkai di belumbang ini. Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah ibn Khalaf, wahai Abu Jahal, dan disebutkan yang lain-lain. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian adalah benar? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Adapun aku sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku adalah hak. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian hak? Ini namanya takbih. Takbih artinya menjelekkan mereka, mengejek mereka. Kami sudah mendapati janji Allah kepada kami hak. Yaitu janji untuk dimenangkan. Janji untuk dibela. Janji untuk diberikan oleh Allah SWT pertolongan dan kemenangan. Kami dapati ternyata janji Allah hak. Sekarang kalian akan mendapati apa yang Allah janjikan atas kalian. Janji Allah atas orang-orang kafir adalah azab. Janji Allah atas orang kafir adalah siksaan fil qabr dan juga siksaan nanti yaumul qiyamah. Siksaan yang terus menerus di alam barzakh dan di alam akhirah. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Wahai bangkai-bangkai kafir, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian adalah hak? Pasti mereka akan merasa. Iya kan? Pasti mereka akan merasa bahwa ternyata benar apa yang Allah ancamkan. Ternyata benar apa yang Allah janjikan. Faqala al-muslimun, maka muslimin heran melihat Rasulullah SAW mengajak bicara bangkai-bangkai. Ya Rasulullah, atunadi qauman qad jayyafu? Ya Rasulullah, apakah engkau menyeru, mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Qala ma antum bi asma'a lima aqula minhum. Sungguh kalian tidak lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Berarti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW didengar oleh para sahabat dan bangkai-bangkai tadi lebih mendengar lagi. Walakinnahum la yastati'una an yujibuni, tetapi mereka tidak mampu untuk menjawabku. Ikhwan fillah azakumullah. Dan ini pelecehan terhadap orang-orang kafir. Apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian hak? Kami sudah mendapati. Apa yang Allah janjikan pada kami adalah hak. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW kepada ahlul qalib. Tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa mayat-mayat itu bisa mendengar orang hidup. Tidak bisa dijadikan dalil. Sebab ini adalah kasus. Berarti kata para ulama, saat itu Allah takdirkan mereka bisa mendengar ucapan Rasulullah SAW. Kenapa para ulama menyatakan demikian? Saat itu saja. Karena hadis ayat-ayat yang sangat jelas sudah menyatakan. Wa ma anta bimusmi'in
man fil qubur. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapan kepada orang yang dikubur. Ini Al-Quran. Dan juga dikatakan, la tusmi'ul mauta. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapan pada mauta, pada orang-orang mati. Berarti orang mati, la tasma'. Tidak akan mendengar. Tidak akan bisa mendengar ucapan orang hidup. Kecuali ketika kasus ini, fil qalib, di Badr, ketika Rasulullah SAW mengajak bicara mereka, kata Rasulullah SAW, saat ini. Dalam riwayat lain disebutkan, saat ini. Al-an, mereka sekarang ini lebih mendengar dari kalian, kata Rasulullah SAW. Kalimat saat ini dalam beberapa riwayat menunjukkan kalau itu adalah kasuistik sifatnya hanya saat itu saja. Adapun selain saat itu, hukum asalnya mayit tidak mendengar. Demikian pula yang kedua, mereka mendengar kalau disampaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan inna lillahi malaikatan sayyahun. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Tidak ada seorang pun yang memberikan salam kecuali malaikat tadi akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Disampaikan, bukan mendengar langsung, tapi disampaikan. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling, yang tidak ada seorang pun yang memberi salam, beri salawat, kecuali akan disampaikan kepadanya. Demikian pula salam kita kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Untuk apa salam kepada ahli kubur kalau mereka tidak mendengar? Akan disampaikan oleh malaikat sayyahin tadi kepada ahli kubur. Bahwa si fulan memberi salam pada kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin yang saya hormati. Sehingga hukum asalnya apa yang disebutkan dalam ayat, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang dikubur mendengar. Baik. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bima fil askar mimma jama'an nasi fajumi'. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan semua dengan apa yang ada di tentara tadi untuk dikumpulkan manusia semuanya. Fajumi'a, maka dikumpulkanlah. Faqtalafal muslimuna fihi, faqala man jama'ahu huwa lana. Maka berselisihnya kaum muslimin. Ada yang berkata bahwa yang ini saya yang mengumpulkan, maka saya yang dapat. Ya, ini mengumpulkan apa yang telah dikumpulkan oleh manusia. Jama'a mimma jama'an nas. Mengumpulkan apa yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi tadi sudah dikumpulkan baju besi, sudah diambil pemasan perang dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Kata Nabi, kumpulkan semua di sini. Maka yang merasa sudah mengumpulkan, ini saya yang mengumpulkan. Wa qala alladziina kanu yuqatiluna al-'adu wa yatlubunahu. Sedangkan yang berperang juga merasa dia yang bunuh, ini saya yang bunuh. Maka baju besinya dan pedangnya milik saya. Wallah, laula nahnu ma asabtumuh. Kata mereka, sungguh kalau tidak kami, kamu pun enggak akan bisa bunuh dia. Iya kan? Kalau sendirian enggak akan berhasil, tapi karena kita bersama-sama, kita berhasil. La nahnu syaghalna ankumul qauma hatta asabtum ma asabtum. Kami yang menyebabkan mereka sibuk dengan kami sehingga kamu bisa menyerang dia. Paham yang dimaksud? Yang namanya perang kan begitu. Ketika lagi sibuk dengan yang ini, si fulan menegawas dari kiri. Maka dia berhasil membunuh. Tapi apakah yang tadi di depannya yang menyibukkan dia itu tidak membantu? Membantu juga. Sehingga mereka akhirnya berselisih. Hatta asabtu ma'asabtu. Wa qala alladziina kanu yahrusuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhafata an yukhalifa ilaihi al-'adu. Demikian pula beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menjaga Nabi. Merasa, loh kalau gitu, kalau mereka mengambil masing-masing dengan siapa yang dibunuhnya, ngambil pemasan perangnya, lah aku jaga Rasulullah SAW tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu ma antum bi ahaqq minna. Kata mereka, sungguh kalian tidak berhak lebih daripada kami. Kami lebih berhak karena kami adalah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad ra'ayna an nuqtal al-adu id manahana Allah ta'ala aktafahu. Wa laqad ra'ayna an na'khudha al-matahina lam yakun dunahu man yamna'uhu. Walakinna khifna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karratal aduwi faqumna dunahu. Kata yang jaga Nabi berkata, kami kalau kami mau menyerang kami bisa.
Kami bisa membunuh musuh-musuh Allah dan niscaya kami akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membawa kepala-kepala mereka di pundak-pundak kami. Walaqad ra'ayna an na'khudhal mata' hina lam yakun dunahu man yamna'uhu. Demikian pula aku bisa mengambil pamasan-pamasan perang tadi sebelum kalian. Tetapi karena kami ditugaskan menjaga Nabi, maka kami khawatir kalau kami tinggal, musuh akan berputar dan akan menyerang Rasulullah SAW. Fama antum bihaqqin minna, maka kalian tidak berhak daripada kami. Tsumma ba'asa Rasulullah SAW indal fathi Abdullah ibn Rawahah basyiran ila ahli al-aliyah bima fataha Allah azza wa jal ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala al-muslimin wa ba'asa Zaid ibn Harithah ila ahli Salifah thumma aqbala qafilan ila al-Madinati wa ma'ahu al-asra min al-musyrikin wa fihim Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ketika dikumpulkan semua pambasan perang tadi dengan perintah Rasulullah SAW, maka itulah yang adil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Anfal. Nama ghanimtum, apa yang kalian ambil dari pampasan perang, falillahi khumusahu walir rasul. Seperlimanya untuk Nabi, untuk Rasul dan seterusnya, baru sisanya dibagikan kepada para mujahidin oleh Rasulullah SAW sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah. Adapun sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah orang-orang yang mujahidin fi sabilillah. Apa kata Allah, apa kata Rasulnya, sami'na wa ata'na. Sehingga perselisihan mereka mudah diselesaikan. Mudah diselesaikan. Beda dengan mereka-mereka yang tidak tunduk pada qala Allah wa qala Rasul. Sudah ribut, ngotot, disampaikan keputusan. Qala Allah, qala Rasul. Ini aturannya, ini hukum-hukumnya. Ya tapi masih dibantah. Yang begini susah diselesaikan. Tapi para sahabat alhamdulillah nggak ada masalah besar, apalagi masalah harta, masalah pamasan perang, bahkan di antara mereka ada yang tidak tahu menahu. Sama sekali. Ketika dihantarkan, ini milikmu. Milik apa maksudnya? Ini harta pamasan perang, jatahmu atau bagianmu. Dia heran, sungguh demi Allah sampaikan kepada beliau, aku berjihad karena ingin pelipisku ini terkena anak panah sehingga aku syahid. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia menjawab begini dan begitu. Kata Nabi, kalau jujur dari hatinya, mudah-mudahan Allah kasih. Allah kasih syahadah. Dan ketika perang terjadi kembali, benar-benar dia terbunuh persis di pelipisnya. Terkena anak panah. Tentunya kasus-kasus yang demikian, apa-apa yang merupakan perselisihan-perselisihan kecil di kalangan para sahabat, itu akan selesai dengan qala Allah wa qala Rasul. Itu kehebatan umat pertama. Kehebatan generasi pertama radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.